Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi di channel Pusaka Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara merakit laptop Acer tipe Aspire E 1/421 ya. Ini contohnya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara membongkar. Nah, kali ini di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakitnya. Ini sudah saya pisah-pisahkan dari awal ya. Ini tidak ada yang terpasang satupun pada casing ya. Nah, kembali saya akan menjelaskan alat yang akan kita gunakan. Ini obeng, saya selalu menyiapkan obeng. Kemudian yang berikutnya adalah cutter atau pisau, boleh pisau kecil ya. Kemudian alat untuk membuka. Oke, langsung saja kita akan mulai. Jadi yang pertama di sini saya sudah punya motherboard. Sembari saya jelaskan komponennya kembali ya. Ini ada motherboard ini Anda bisa lihat. Nah, ini ya. Ini saya pisahkan dulu kembali. Nah, ini dia motherboardnya. Nah, yang pertama yang harus kita pasang adalah fan atau kipas. Nah, kebetulan di sini fannya sudah ada. Ini dia. Ini masih fannya kotor ya, jadi saya buka dulu. Ini dia di bagian dalam. Itulah kenapa kita perlu kuas. Nah, ini Anda perhatikan, biasanya kalau komputer itu atau laptop yang saya jelaskan di sini biasanya cepat panas, biasanya itu karena banyaknya debu di bagian sini. Ini saya bersihkan pakai kuas. Saya pindahkan dulu ya, sebentar. Ini dibersihkan di bagian ini ya, di bagian ini dibersihkan, dan di bagian untuk saring penyaring udaranya supaya tidak tertutupi oleh debu. Oke, ini sudah selesai. Ini kembali saya pasang. Ini masih ada ya, ternyata. Saya kuas dulu ya, saya amankan dari motherboard. Nah, ini dia. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya sisa memasang baut. Nah, di sini kan ada baut. Nah, ini ada baut di bagian sini ya, itu ada bautnya di bagian situ. Ini bautnya kecil, jadi dipasangnya juga harus hati-hati. Ini saya pasang karena ini menggunakan baut kecil, maka obengnya juga harus kecil. Makanya itu dibutuhkan obeng bahasanya full set, supaya ujungnya bisa diganti-ganti ya. Ini ada tiga obeng, tiga baut, maaf. Ada tiga baut dipasangnya di sini nih ya. Sembari saya jelaskan sekali lagi, di sini tidak ada yang saya percepat agar Anda bisa melihatnya tahap demi tahap. Nah, ini dia seperti ini. Nah, setelah selesai, saya singkirkan dulu, nanti saya jelaskan ya. Ini setelah selesai, berikutnya adalah pemasangan pada motherboard. Nah, ini ya, dipasangnya di mana Anda harus lihat. Nah, ini ada, Anda lihat di bagian sini ya. Ini kebetulan menggunakan AMD ya. Ini kalau terbaca jelas Anda bisa lihat. Nah, cara masangnya bagian ini ya, ini dia. Ini cara masang ini. Sini ada. Ini kebetulan prosesornya dalam prosesor tanam. Ini harus dikasih pasta karena pastanya sudah tidak ada. Saya pakaikan pasta dulu sedikit saja.
pasta. Sebenarnya pasta itu ada dua, ada yang begini ya, bisa pakai yang gini. Saya coba pakai ini saja. Dan ada juga pasta yang model ini, saya pasang di bagian sini ya. Ini bisa dibuka. Ada juga model yang agak cair seperti ini. Ini pastanya ya, ini dia. Ini thermal grease ya. Ini dia. Nah, banyak jenisnya, Anda bisa cari di toko-toko elektronik kalaupun ada. Nah, setelah itu ini saya pasang pada bagian ini Anda lihat. Kemudian di baut ya, bautnya sudah ada. Sangat hati-hati saja letak bautnya. Ini juga ada di bagian sini, harus terpasang semua ya. Ini juga ada, hati-hati saja ketika pasang baut seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kemudian jangan lupa pasang kabel fan pada motherboard ini supaya kipasnya nanti akan berfungsi dengan baik. Ini dia ya. Ini oke, sudah selesai. Ini untuk RAM. Nah, Anda boleh pasang di sini atau di bawah sini boleh. Saya pasang di bawah sini saja. Oke, ini sudah siap. Nah, berikutnya saya ambil bagian, saya amankan dulu. Oke, berikutnya adalah casing bawah ya. Ini casing bawah. Casing bawahnya di bagian ini, Anda bisa lihat di bagian bawah. Ini kalau agak kurang ya, ini biasanya ada speaker, ini ada colokannya ya, ada soketnya, ada ya, ini ya, speakernya ada dua, kiri kanan. Anda bisa lihat di bagian sini. Ini bisa dibersihkan dulu menggunakan kuas tadi ya. Ini dibersihkan dulu agar debu-debunya yang masih ada di kiri kanan itu bisa hilang. Ini saya bersihkan dulu. Di bagian sini ya, ini bersihkannya. Seluruh sisinya yang berpotensi banyak debunya Anda bisa lepas. Oke, kalau sudah, berikutnya motherboard dipasang di bagian sini ya. Anda lihat cara patokannya bisa ini ya. Nah, lihat ini ada ini ya. Patokannya seperti ini. Ini sudah ya, seperti ini. Nah, atau boleh juga ini nanti dipasang sebenarnya ya, tapi saya perlihatkan memang dulu seperti ini. Nah, nanti bagian sini dia ya seperti ini. Ini bisa seperti ini ya, ini seperti ini. Nah, untuk lebih bagusnya sebenarnya kita pasang dulu bagian layar, biasanya seperti ini, terpasang di bagian layar ya. Ntar sambil bagian layar dulu. Ya, bagian layarnya saya akan ambil bagian backnya, bagian belakang. Ini dia bagian belakangnya, backnya bagian belakang seperti ini. Kemudian ada juga ini bagian depan ya. Nah, cara masangnya kebetulan tadi sudah ada layarnya ya. Ini dia. Ini saya pindahkan dulu ke sini.
Kita fokusnya di bagian layar dulu seperti ini. Ini ada fleksibelnya bagian ini. Nah, untuk fleksibelnya ini dipasangnya di bagian belakang seperti ini. Ini bagian fleksibel ya, seperti ini. Ini ya, seperti ini fleksibelnya. Nah, jadi nanti dipasangnya seperti itu. Untuk yang bagian ini dipasangnya di sini, pasangnya di bagian ini ya. Atau saya pasang dulu kabel fleksibelnya ya, seperti ini. Nah, ini di bagian maaf enggak kelihatan ya, ini fleksibel ya, fleksibel untuk kamera nih. Kalau Anda pakai webcam ini saya cabut ulang, ini pasangnya ya, bagian sini. Setelah itu ini kita rapikan, ini dirapikan ya, dirapikan. Nanti dipasangkan selotip seperti ini supaya melengket ya. Bisa sebenarnya selotipnya harusnya pakai selotip khusus, tapi selotip saya habis ya, belum sempat saya beli kembali, jadi saya pakainya untuk sementara ini dulu selotip ini ya. Sebenarnya double tip juga boleh, ya. Ini ya, kalau Anda punya selotip yang bagus, Anda bisa pakai. Dan ini cuman saya jelaskan cara merakitnya, maka saya gunakan untuk ini ya. Nah, ini sudah selesai. Kalau yang ini Anda mungkin baru lihat juga, ini untuk wireless ya. Ini untuk wireless kita. Wirelessnya di sini. Nah, ini ya, yang biasa untuk penangkap jaringan wireless yang Anda gunakan untuk WiFi. Ini dicarikan jalurnya. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya ini dipasang di sini. Berikutnya dipasang seperti ini. Tadi sudah saya perlihatkan ya cara masangnya. Ini dia. Ini cara masangnya seperti ini. Ini ditarik seperti ini. Maaf, ini agak sedikit ribet kalau pasangnya kurang. Nah, ini sudah selesai. Sisa di pasang di bagian belakang ya. Kalau Anda ingin memastikan ini bagus atau tidak, sekali lagi Anda gunakan selotip. Jadi saya mohon maaf, selotip saya habis untuk ini. Anda bisa cari, sekali lagi Anda bisa cari di toko-toko komputer. Ini saya pasang segitunya saja dulu sementara. Kemudian ini dipasang pada bagian sini ya. Perhatikan bagus-bagus, atau perhatikan baik-baik kabel-kabelnya sudah terpasang rapi atau tidak. Ini dipasangnya seperti ini, kemudian dipasang lagi, kemudian dipasang seperti ini. Ini harus dicari bagian ini ya. Ini kabelnya harus rapi, ini juga harus rapi. Oke, ini sudah
siap kita baut. Hati-hati saja layarnya bisa pecah, jadi ini kan sangat sensitif layarnya, jadi upayakan jangan sampai ada kesalahan ya. Itulah mengapa harga untuk sebuah layar itu agak mahal, karena risiko pemasangan itu sangat riskan atau sangat berat ya. Ini saya pasang bautnya, ini saya pasangkan baut. Bautnya oke, benar. Bautnya juga harus benar ya. Ini bagian sini ya. Lihat saja tanda segitiga, itu artinya itu harus dipasangkan baut ya. Ini sudah, nanti dilap kembali di sini ya, ada tanda ini, ada tanda segitiganya. Kalau mau diperjelas, saya perlihatkan kepada Anda, ini ada tanda segitiga di bagian sini. Ini juga ada, ini tidak, berarti ini tidak dipasang dulu ya. Sama dengan yang ini, Anda bisa lihat ini bagian segitiga di sini, ini ya, dan ini. Berarti itu harus dipasangkan baut. Ini saya ambil bautnya, saya pasang seperti ini. Oke, pemasangan baut sudah selesai untuk bagian bawah. Ini lagi-lagi jangan dipasangkan baut untuk yang ini ya. Oke, nanti berikutnya baru kita pasang. Nah, ini saya bersihkan dulu karena ada debu yang lengket. Ini bisa lama-kelamaan bisa jadi karat dan bisa menghalangi buka tutupnya laptop Anda. Nah, bagian sini, ini sisa dibersihkan seperti ini. Oke, saya lanjut. Nah, berikutnya Anda pasang seperti ini. Berikutnya Anda pasang seperti ini. Nah, ini sudah. Bagian depan yang ini ya, ini dia dipasang seperti ini. Nah, ini ya. Untuk membongkarnya saya sudah perlihatkan di video sebelumnya. Anda bisa lihat ya tutorial sebelumnya untuk membongkar ini. Nah, ini sudah pasang seperti ini. Ini harus rapi bagian bawahnya juga, ini harus bunyi klik ya ini juga. Oke, ini sudah seperti ini, sudah rapi. Ternyata harus saya buka kembali ya, ada kesalahan sedikit. Ternyata di bagian sini tidak ada bagian baut. Nah, berarti ini harus dipasang di bagian sini ya. Tidak apa-apa, saya buka kembali. Nah, ini bautnya oke. Ternyata ada baut di situ ya, pasangi saja seperti ini. Pasangi saja seperti ini. Ya. Maaf, saya tidak perlihatkan dulu soalnya ini ya di bagian sini. Ini harusnya dibuka full ya layarnya. Tidak apa-apa, saya kembali. Ini harus dirapikan di bagian sisi-sisinya. Ini ya, dipasangi baut di situ. Ini harus rapat semua.
Oke, kalau sudah rapat, sisa dipasangkan baut kembali pada bagian bagian sini. Ini dia terpasang di bagian sini. Kemudian di bagian sebelah, ini bagian sebelahnya terpasang lagi di bagian sini. Nah, bagian sini ya.